Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran bersama Bu Isna. Mari kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak, sebelum kita belajar tentang panca indera pendengaran, kita akan terlebih dahulu mengulang kembali apa itu bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar dengan arah geraknya. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Adapun syarat terdengarnya bunyi itu ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi, ada medium atau udara, dan yang terakhir ada pendengar atau telinga. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera yang dimiliki oleh manusia. Untuk fungsi telinga sendiri, yang pertama sebagai alat pendengaran dan yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Anak-anak, di sini telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Mari kita belajar bersama-sama bagian-bagian dari telinga tersebut. Oke anak-anak, kita akan belajar yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga ini tersusun dari tulang rawan. Daun telinga sendiri berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang terakhir ada liang telinga. Liang telinga ini atau biasa disebut dengan saluran pendengaran berfungsi sebagai penerus atau meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga ini terdapat rambut halus, di mana rambut halus tersebut berfungsi sebagai penghalang atau menghalangi debu yang masuk ke dalam telinga. Anak-anak, selanjutnya ada telinga tengah. Di telinga tengah terdapat gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga tersendiri mempunyai fungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Anak-anak, di bagian telinga tengah selain ada gendang telinga, di sini juga terdapat tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landas, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea.
Oke anak-anak, yang terakhir ada telinga dalam. Nah, di bagian telinga dalam ini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama ada saluran setelah lingkaran. Nah, saluran ini berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada saluran eustachius. Nah, saluran ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Nah, faring sendiri itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga ada koklea. Nah, koklea ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir ada saraf pendengaran. Nah, saraf ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Nah, anak-anak, kita sudah belajar atau mengetahui bagian-bagian yang ada di telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya, kita akan belajar atau mengenal bagian-bagian dari telinga tersebut. Mari kita coba lihat contoh gambarnya. Oke anak-anak, di sini Bu Isna akan memberikan contoh gambar bagian-bagian dari telinga. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Bu Isna berikan. Nah, di situ ada gambar telinga. Nah, di dalam gambar telinga tersebut ada bagian-bagian yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, di situ ada daun telinga, ada lubang telinga, ada liang pendengaran, ada gendang telinga, ada tingkap corong, ada tingkap bundar, saluran eustachius, ada koklea, ada saraf, ada sel sayat lingkaran, dan ada tulang pendengaran. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari telinga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses mendengarkan bunyi. Nah, yang pertama itu ada getaran dari sumber bunyi. Yang kedua itu adanya gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang ketiga ada gelombang bunyi yang merambat di liang telinga. Yang keempat adanya getaran di liang telinga yang menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Yang kelima, koklea menangkap getaran tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Yang keenam, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Dan yang terakhir, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, ini ada 7 proses dalam mendengarkan bunyi. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar juga tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Nah, kepekaan telinga sebagai indera pendengaran itu ada 3. Yang pertama, ada telinga manusia dapat menerima bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau 20 sampai 20.000 kali per detik. Yang kedua, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras.
Yang ketiga, ada indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Oke anak-anak, kali ini kita juga akan belajar bagaimana cara memelihara telinga. Nah, yang pertama, kalian bisa membersihkan telinga di bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, kalian jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran yang ada di dalam telinga lebih dalam. Dan kotoran tersebut akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk di dalam telinga akan mengganggu pendengaran kalian dan bisa mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Yang ketiga, jika kotoran telinga terlihat banyak, kalian bisa pergi ke dokter THT atau ke dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Nah, yang terakhir, jika ada suara yang menekan pada telinga, segera kalian tutup dengan kedua tangan kalian agar gendang telinga tidak rusak. Oke, anak-anak kelas 4, untuk pertemuan kali ini Bu Isna cukupkan sekian. Semoga materi yang Bu Isna sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum Bu Isna mengakhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Oke, selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat buat belajar.